Halo semuanya, Rocky is here. Gimana, sudah colaika hari ini? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Sharknel tahun 2023 yang menceritakan tentang perjuangan sang ayah yang menyelamatkan putrinya yang tengah diculik oleh kelompok mafia Meksiko yang terkenal sangat bengis dan juga jahat. Oke, sebelum lanjut ke dalam ceritanya, pasang handsfree, enakan posisi, dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Berlatar di sebuah perbatasan Amerika dan Meksiko, scene diawali dengan seorang lelaki bernama Sean yang tengah mencari putrinya yang hilang selama 3 hari. Sean mendapatkan informasi bahwa mobil sang anak berada di tempat pembuangan mobil. Namun ketika Sean menemukan mobilnya, Sean tidak mendapatkan petunjuk apapun selain kacamata temannya yang berada di bagasi mobil itu. Kemudian Sean melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Dan alangkah terkejutnya Sean ketika kembali bersama si polisi, panggil saja Wafi, mobil anaknya itu telah menghilang. Bukannya mendapatkan bantuan lebih lanjut, polisi itu malah menegur Sean karena telah memasuki ke perbatasan Meksiko tanpa izin dan dapat dipidanakan atas kelakuannya itu. Kemudian Sean pulang ke rumahnya yang berada di perbatasan Amerika dan Meksiko. Di waktu yang bersamaan pula, Sean dimaki-maki oleh putri sulungnya dikarenakan Sean tidak becus dalam menjaga keluarganya. Untungnya Sean mempunyai istri soleha, panggil saja si Lasmi, yang menenangkannya di saat dirinya terpuruk. Namun, dikarenakan masalah lebih besar daripada support sistemnya, Sean tetap overthinking dan mencurigai polisi tadi siang yang ikut terlibat dalam menghilangnya sang putri, dan Sean berencana melaporkan masalah ini ke kedutaan konsulat agar masalah ini dapat diselidiki lebih lanjut. Keesokan paginya, Sean didatangi oleh sahabatnya sewaktu menjabat sebagai tentara militer, dan di sini pun terungkaplah yang faktanya Sean adalah mantan militer elit yang ditugaskan dengan berbagai misi yang mungkin manusia biasa tidak akan bisa melakukan misi itu. Tujuan Max bersilaturahmi ke rumah Sean yaitu menawarkan dirinya untuk membantu dalam misi pencarian anaknya. Namun di sini Sean menolak tawaran itu mentah-mentah, dikarenakan Sean tahu dengan jelas bagaimana sifat dan karakter Max yang suka melakukan hal-hal tidak senonoh dan juga tidak manusiawi terhadap musuh-musuhnya di saat menjalankan misi saat masih menjadi militer dahulu. Kemudian, scene berganti kepada Sean yang mendatangi kantor kedutaan dalam negeri bersama ayah dari sahabat putrinya, yang ternyata putri Sean menghilang dengan sahabatnya. Kemudian Sean menceritakan kronologi putrinya yang menghilang, juga perihal kecurigaannya terhadap polisi Meksiko yang mungkin ikut terlibat dalam kasus penculikan ini. Mengetahui cerita itu, Bapak Konsulat, panggil saja si Usman, berpendapat bahwa anak Sean diculik oleh anak buah dari salah satu bos mafia Meksiko yang bernama Victor. Victor sendiri adalah mantan tentara bayaran, dan di abad ini, Victor digadang-gadang sangatlah disegani dan tidak ada satupun manusia ataupun kelompok di wilayah Meksiko yang berani mengusik Victor. Dan bukannya memberi solusi dan bantuan yang lebih intens, si Usman malah menyuruh mengikhlaskan anaknya yang telah menghilang kepada Sean. Gila emang. Usut punya usut, Victor adalah sosok yang kejam yang melebihi iblis karena Victor tidak segan-segan membantai para polisi jujur, para pejabat yang kontra dengannya, bahkan beredar berita bahwa ada 400 orang di Meksiko yang menghilang di setiap tahunnya, dan Victor juga memiliki sangat banyak anak buah mantan tentara bayaran, dan intinya siapapun yang berani mengusiknya, ia akan dibunuh. Atas kejadian itu, berita tentang hilangnya putri Sean kini menjadi sorotan media dan beredar luas, dan terlihat Lasmi yang hanya bisa mewek meratapi nasib. Namun berbeda dengan Sean yang menegaskan bahwa Sean akan segera menemukan putrinya.
Di waktu yang bersamaan, kita akan diperlihatkan dengan sosok Victor yang kebetulan menonton berita itu. Victor gelisah karena wanita korbannya saat ini adalah anak dari mantan kolonel yang jika Sean mengusut kasus itu lebih serius, dikhawatirkan akan mengganggu bisnis Victor dengan koleganya. Kemudian Victor mengomeli mereka karena tidak berhati-hati dalam memilih korbannya. Kemudian Victor mengeksekusi teman dari Wafi. Namun di sini Wafi diampuni oleh Victor dengan syarat ia harus bisa membawakan kepala Sean ke hadapannya bersamaan dengan adik Victor yang bernama Carlos, ini dia orangnya, serta dengan mengerahkan semua anak buahnya yang berpangkat mantan kolonel tentara bayaran. Tak banyak menghabiskan waktu, semua pasukan Carlos langsung OTW menuju ke kediaman Sean. Dan terlihat Sean yang berada di peternakannya yang sedang mengusir hewan buas pemakan ternakan. Tak lama kemudian sampailah rombongan pasukan Carlos yang disadari oleh Sean yang bergegas masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh keluarganya untuk bersembunyi. Dan tak banyak membuang waktu, tim Carlos langsung menghujani rumah mereka dengan peluru. Penyerangan itu diketahui oleh tetangga Sean yang melaporkannya kepada sheriff setempat dan dengan pede sheriff itu langsung menuju ke TKP. Sean tetap tenang menghadapi situasi itu dan ketika salah satu anak buah Sean memasuki rumahnya, tiba-tiba seperti film action pada umumnya, bintang utama dari sebuah film tidak akan mati dengan mudah. Yang ketika tim Carlos memasuki rumah Sean, Sean dengan mudahnya menghabisi satu persatu dari anak buah Carlos. Lagi-lagi nasib sial tetap datang kepada si Wafi atau polisi korup itu. Dan entah penyergapan model kayak gimana yang dilakukan oleh Carlos ketika tidak ada satupun anak buahnya yang berada di belakang rumah yang menyebabkan anak dan istri Sean dengan mudah untuk melarikan diri. Dan entah apa yang ada di dalam otak sheriff itu datang ke lokasi baku tembak hanya seorang diri dan ya kalian pasti tahulah. Melihat ada kesempatan, Sean dan keluarganya pun cepat-cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah kejar-kejaran itu, Sean memutuskan untuk memberhentikan mobilnya dan langsung menembaki tim Carlos. Akhirnya hanya tersisa Carlos seorang diri, yang meskipun dalam kondisi yang tersudut, ia tetap so asik dan tidak mau memberikan lokasi putri Sean berada. Hingga pada akhirnya Sean menembak kaki dan tangannya, yang membuat Carlos harus menjawab lokasi putri Sean berada. Setelah mendapatkan informasi, Sean langsung mengeksekusi adik dari Raja Mafia Meksiko itu. Kemudian Sean menyuruh kepada keluarganya untuk bersembunyi ke tempat yang aman dan menelpon Max sahabatnya untuk menerima tawarannya tempo hari. Tak kenal takut dan apa itu mati anjay. Max dengan sukarela UTW dan membawa persenjataan lengkap untuk menggempur kartel Victor Garza. Benar kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, atau maksudnya ialah berbeda dengan cerita-cerita Victor yang beredar bahwa Victor adalah sosok yang sangat bengis, yang dibuktikan dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dari Victor yang ketika adik kesayangannya tidak mengangkat telepon darinya. Scene berganti kepada Sean dan Max yang dengan mudahnya membantai para penjaga yang katanya mantan kolonel terlatih. Dan ketika Sean berhasil bertemu dengan Victor, raja kartel atau orang paling jahat di Meksiko harus rela disayurin tanpa perlawanan sedikit pun. Di awal scene saya berpikir benar-benar GG anjay, ternyata cupu anjing. Saat tengah sampai di lokasi tempat putri Sean diculik, lagi-lagi kayak gak ada penjaganya anjay, alias Sean dan Max dengan mudahnya masuk ke tempat itu. Setelah mendapatkan putrinya, Sean menyerahkan sisanya kepada Max. Dan seperti yang kalian tahu, Max sangatlah psikopat berdarah hangat.
Tak puas hanya dengan menyiksa Victor sampai meninggal, Max lantas membawa kepala Victor yang diletakkan di persembahan di pinggir jalan. Dan scene diakhiri dengan Sean dan keluarganya yang hidup damai dan tenteram. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari kisah kali ini, jangan pernah meremehkan seseorang dan jangan sombong seolah-olah Andalah yang terhebat. Saya mempunyai sedikit cerita. Dulu saya mempunyai teman yang cupu dan sering dijadikan bahan bully waktu SMP, dan sekarang ia menjadi tentara militer. Coba sekarang bully dia, siapa berani? Saya Rokici selaku pengisi suara, mohon undur diri. Salam mantap jiwa.